Berapa? 1 minggu. Kurang lebih 1 mingguan. Nah, kondisinya seperti gini. Drop clearnya nggak begitu drop, clear ini layak, asal containernya aplikasi di angka 15%. Terus catnya PU, kalau catnya NC ya dropnya lebih banyak, karena sifat cat NC itu kayak karet ya, keringnya kering keras di luar aja, dalamnya nggak begitu kering. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Oke, sebelum masuk kepada pokok tema bahasan, ini aku sedikit membantu menjawab dari salah satu komentar yang aku baca di channelnya siapa ya, Bayu Airbrush kalau nggak salah. Komentarnya tentang drop dari clear 4100 setelah jeda 10 hari. Nah, dropnya seperti gini. Jadi kebetulan saya ada media yang kemarin sudah saya upload dengan menggunakan clear yang sama, dan kebetulan kalau kurang lebih 10 harian lah ini customer saya datang ke bengkel dan saya sempat nge-shoot videonya. Ini hasil dari clear yang kemarin setelah 10 hari, dropnya nggak banyak dan dagingnya masih layak. Ini padahal umurnya 10 hari, terus yang punya juga kerjanya di Pertamina ya. Jadi motor ini untuk pulang pergi sering mendapatkan panas, cuaca yang panas atau ekstrim ya, dan juga di tempat kerjanya itu parkirannya juga lumayan panas. Pada waktu pengecetan yang pertama dulu, sebelum warna ini, itu saya memakai clear yang sama 3 bulan. Ketika saya repaint itu kondisinya juga masih dagingnya layak, glossnya juga masih dapat. Tapi karena mungkin ya pengennya ganti warna, ya kita rombak lagi dengan cat yang beda, tapi dengan masih tetap menggunakan clear yang sama. Banyak dari teman-teman yang sering DM ke tempat saya secara pribadi itu tanya begini, Mas, sampai di balik layar itu pakai clear apa ya? Saya jawab, kalau untuk customer yang harian yang layak biasanya pakai 4100 ms, karena dari segi daging saya ulang lagi ya, dia layak, dari glossnya, wet looknya dapet, terus harganya. Saya malah kalau belanja ms 4100 itu kolian, 1 koli begitu, karena di tempat saya susah banyak, jadi saya ngambilnya langsung ke distributor. Bukannya apa, karena banyak susah, jadi sudah harganya sebenarnya caranya murah, tambah murah lagi kalau kita belinya kolian. Untuk di clear kelas 4:1, untuk sementara saya masih percaya dan fanatik dengan clear MS 4100 nya Nikon ya. Setelah beberapa kali riset, terus menemukan settingan yang pas, teknik aplikasi yang pas, mau bikin jerukan, mau bikin flat, saya masih percaya dengan MS 4100. Kecuali dengan konsumen permintaan khusus, seperti halnya permintaannya HS, atau clearnya bawa sendiri, atau clearnya request. Makanya kita belajar bareng tentang popping dan sebagainya, dan mencoba berbagai macam clear ini jika kita mendapati konsumen atau customer yang seperti gini, dalam artian fanatik produk, terus clearnya milih bawa sendiri, baru kita harus paham-paham banget dengan karakter clear masing-masing brand yang sering kita jumpai di pasaran. Tapi kalau untuk harian ya saya pakai ini karena emang clearnya layak. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pokok bahasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Langsung saja pada tema pokok bahasan yang kita angkat pada video kali ini, yaitu tentang flow time atau lumer clear coat, terus jeruan dan flat clear coat, serta teknik aplikasinya bagaimana. Oke, untuk skenario seperti gini, saya kebetulan mendapatkan pekerjaan dengan kondisi panel yang masih sehat, seger. Jadi motornya ini kondisinya masih bagus karena tahun relatif yang tahun yang masih muda ya. Warna motor asalnya hitam. Sebenarnya motor ini cukup di blending atau di selambur saja sudah bisa, karena mungkin yang punya ini fanatik dengan coli airbrush, karena saya lihat beberapa motornya itu semua dikerjakan di tempat saya karena saking fanatiknya ya. Dia tetap pengennya di repaint ulang. Jadi kondisinya awalnya warna hitam, terus pengen kembali ke posisi semula atau kondisi semula, tapi dengan resep dan masakan bumbu dari saya. Ya namanya orang fanatik ya wajar. Terus permintaannya terserah, clearnya mas terserah sampean, yang clear standar saja. Oke, untuk kondisi awal motor Honda Scoopy seperti gini, kalau kita amati yang motor orisinil dari pabrikan kan
clearnya tentunya flat ya, nggak seperti halnya mobil atau mungkin dari brand motor yang lainnya yang mungkin clearnya terdapat jeruan meskipun dilihat wet look gloss tapi tetap ada jeruan. Tapi kalau untuk Scoopy apalagi untuk warna hitam, clearnya kita amati mesti flat gitu ya, clearnya tipis tapi flat. Nah, kita dituntut pekerjaan seperti gitu. Oke, pertama-tama kita bahas dulu dari aplikasi warna. Karena media warnanya asalnya warna hitam, pengen kembali ke warna hitam, ini pekerjaan yang sangat gampang banget. Yang terpenting di sini adalah kuncinya kita buat lapisan setipis mungkin, karena nanti pengaruhnya pada drop clear coat yang kita aplikasikan di atasnya. Bagaimana caranya? Yo, seperti biasa, hanya kita tutup tebel atau nutup saja pada bagian yang terdapat epoksi, tapi untuk bagian yang masih segar cuman kita saur tipis saja. Supaya apa tujuannya? Supaya lapisan catnya tidak terlalu tebel. Ya, ini sederhananya sebenarnya seperti halnya di blending. Ya, biar kelihatan totalitas sedikit ya, tetap saya selambur atau saur tipis pada warna hitam yang cat yang lama ya, supaya warnanya sama. Karena hitam dari original sama hitam yang beredar di pasar itu kadang-kadang tingkat kepekatannya nggak sama ya. Untuk cat saya pakai cat jenis PU. Jadi setelah aplikasi catnya tipis, langsung kita aplikasikan clear coat. Nah, untuk tentang clear coat kita akan coba bahas jerukan dan nggak jerukan atau flat clear. Karena media awalnya ini memang clearnya flat, pekerjaan clear coatnya kita dituntut untuk flat. Bagaimana caranya membuat clear coat yang flat? Ya, ini bahasanya agak seru. Jadi saya kemarin sempat melihat videonya teman-teman yang clearnya bagus, nggak ada jerukan. Saya jelaskan sedikit pengalaman dari saya. Untuk masalah clear jeruk dan enggak itu ada pada teknik aplikasi dan settingan alat. Jadi bukan clear coatnya ya, tapi settingan alat sama teknik aplikasi. Sederhananya seperti gini, jika kita pengen membuat clear yang jeruan, berarti ya settingan alat yang anginnya kita kurangi, terus jarak agak kita perjauh, sehingga daya hantam clear coat ke panel itu akan sedikit melemah atau berkurang. Jadi akan secara tidak langsung akan muncul jerukan. Kalau pengen flat berarti daya hantamnya yang kita buat agak kuat sedikit, jarak antara media dengan spray gun kita buat agak pendek. Tentang resiko mewek dan popping itu kembali kepada teknik aplikasi dan karakter clear coatnya. Oke, untuk clear coat yang saya pakai di sini adalah MS 4100, sama seperti halnya dua project di pokok bahasan yang di video pertama tadi ya. Karakter dari clear coatnya ini pintar dan juga nggak gampang popping jika aplikasi kita agak sedikit ngawur. Untuk kasus popping jarang ditemui jika mixing rasio kita tepat, sesuaikan dengan suhu serta teknik aplikasi yang pas. Oke, tentang clear ini pintar, maksudnya pintar seperti gini. Jika kita pengen mengejar clear coat yang flat seperti halnya skenario pada media yang saya kerjakan ini, misalkan kita operatornya ini nggak pinter-pinter amat atau istilahnya masih belajaran atau ngawur, terus alatnya juga alat yang maaf istilah kata mungkin kurang pinter, masih bisa ditolong dengan clear coatnya yang sudah pintar. Karena apa? Flow time-nya. Jadi meskipun aplikasinya model acak-acakan, terus mungkin ritmenya agak lambat seperti di video saya ini kan emang sengaja saya buat ritme yang lambat ya, supaya ya nanti semisal popping ya biar popping. Ternyata clear coatnya nggak dapat menemukan popping satu. Terus untuk flatnya dia mencari jalannya sendiri. Ini yang saya maksud clear coatnya pintar. Jadi saya pakai beberapa mode aplikasi, mungkin dari beberapa panel ini sudah pernah saya upload di YouTube Short yang beberapa minggu yang lalu ya. Itu buktinya. Jadi aplikasinya ngawur, terus tembakannya nggak rata, tapi dia flatnya atau lumer mencari jalannya sendiri. Tak usahakan 3 layer ya, yang tembakan keduanya. Yang masih belum percaya clear coat flokutan, tanpa flokutan, ayo kita buktikan. Terus reaksinya seperti apa? Maksudnya reaksi setelah ditembak, unitnya keliru seperti yang abang dari YouTube kemarin ya. Tembak buasak, terus tak buat lambat.
Dua layer ya. Oke. Oke, tak timba. 3 layer terakhir. Layer ketiga jarak tak tarik. Oke, wes. Perkiraan saya rata overlapnya. Kita lihat reaksi dari clearnya. Nah, reaksi dari clearnya gini. Dia model kayak jeruk-jeruk lari-lari, model kayak berminyak ya. Nanti tapi setelah kita diamkan, ya kita lihati. Dia ngeflat dengan sendirinya. Oke, tak simpen dulu di ruangan sebelah sana. Nah, ini ada yang malah mecahnya parah setelah kita diamkan kurang lebih 10 detik dari nembak ya. Dek, bentar. Nah, area sini, ini area sini mecahnya banyak. Apakah nanti dia mau hilang? Apa mau ngeflat dengan sendirinya? Kita lihat saja. Nah, dia sudah mulai gerak. Sudah mulai gerak ngeflat. Oke, kita tunggui. Hiperlap di sini gimana ya? Oh ya, hiperlap di sini aja. Oh, di sini. Oke. Oke, bagaimana? Pinter kan dia? Dia ngeflat dengan sendirinya. Nah, kita lihati. Nah, gini aja nanti kalau staker tak tampilkan. Nah, ini kurang lebih umurnya 1 menit dari aplikasi. Ngeflatnya kok gini. Nah, jadi kalau sudah dikira rasa cukup layernya, lapisnya, ojo ditambah-tambah terus, loncat-loncat apalagi kalau takut seperti tadi kayak model berminyak terus ditutul pakai tangan, tembak lagi situ, wah itu bencana itu. Yakin aja kalau sudah rasaan kita overlapnya sudah rata, sudah diam, jangan bergerak, simpen. Kalau ada ruang open di open. Masa clear seperti gini masih perlu di flowcut. Oke, jadi kesimpulan sederhananya tentang flat dan nggak flat itu ada pada teknik aplikasi. Kalau pengen jeruan berarti yo kita tembak pertama sekali 1 lapis, kemudian kita flash off, kemudian di layer yang kedua jarak tembak kita buat agak jauh, tekanan setelah sepregan angin kita kurangi sedikit. Secara tidak langsung hantaman clear coat ke panel akan sedikit melemah, jadi nanti akan timbul teksturan jeruk. Kalau pengen target pekerjaannya ini ngeflat, yang tak maksud ngeflat clear ya, berarti teknik aplikasi tekanan yang kita agak perbesar, jarak kita buat agak perpendek. Dan lagi kembali kepada tentang karakter dari clear coatnya. Clear coat yang tak bahas di video ini, clear coatnya wis pintar. Jadi operatornya nggak pinter, alat nggak pinter, masih bisa ditolong dengan lumer clear yang pinter jika pengen target pekerjaannya flat clear. Tapi kalau alat pinter, operator sedang-sedang saja, clear coatnya sudah pinter, ya dapat pekerjaannya seperti gini. Jikalau andaikan kata dari ketiga-tiganya ini nggak dapat, ya wes flowcutan aja, jalan terakhir. Dan ini ada sedikit slide video dari hasil clear HS yang kemarin yang nggak sempat saya posting. Ini hasilnya, kondisinya belum sama sekali kita poles, rencananya minggu-minggu ini mau kita poles. Dan sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.